Halo anak-anak semua kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kelas 4. Kali ini kita belajar tema yang ketujuh, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Mari kita simak bersama-sama. Tetapi sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama pelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini kalian akan membaca suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia itu ada berapa? Banyaknya, sangat banyak sekali. Nanti kamu bisa membacanya pada bacaan ini. Nah, setelah kamu membaca, kamu bisa menentukan di halaman 3. Ya. Di halaman 3 itu ada ini pikiran pokok paragraf pertama dan pikiran pokok paragraf yang kedua. Nanti silakan dikerjakan yang di tabel ini saja. Nah, bagaimana menentukan pikiran pokok? Tentu kamu harus membaca dengan seksama, dengan teliti, sehingga kamu dapat menentukan pikiran pokoknya. Di semester 1 kita sudah banyak belajar tentang pikiran pokok suatu paragraf. Ini kita mengulang kembali. Setelah itu, dalam pembelajaran yang pertama ini kita juga belajar tentang suatu gaya di halaman 6. Nah, di halaman 6. Kamu bisa melihat di halaman 6. Sebentar. Nah, gaya itu apa toh? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perpindahan suatu benda atau berubah bentuknya suatu benda, itu dinamakan gaya. Nah, contohnya nih, ada orang yang mendorong mobil. Mobilnya dapat bergerak. Ini menggunakan gaya apa? Tentunya ini adalah gaya otot, ya, karena yang mendorong adalah manusia. Manusia itu dapat bergerak karena ada gaya ototnya. Maka ada perpindahan, mobilnya dapat bergerak. Nah, kemudian juga ada lampu yang biasa kemudian tiba-tiba bisa menyala. Itu berarti terdapat gaya gaya listrik yang diubah menjadi cahaya. Kemudian juga ada gaya magnet. Gaya magnet itu adalah seperti ini contohnya. Ini magnetnya, kemudian ada besi, paku, bisa menempel. Ini adalah gaya magnet. Ada lagi buah yang jatuh dari pohon, dari atas ke bawah. Nah, itu disebut dengan gaya apa? Betul sekali, gaya gravitasi. Ini juga sama, mendorong kursi. Jadi termasuk gaya otot. Jadi gaya itu ada bermacam-macam. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Dalam kegiatan sehari-hari kita selalu juga menggunakan gaya. Misalnya ini ada olahraga tarik tambang. Ini gaya otot. Ini membuat gerabah. Nanti gerabah itu apa tuh? Nanti ada di berikutnya. Ini gaya otot juga, menggendong. Terus kemudian ini pedati. Jadi ada sapinya. Nah, ini juga gaya otot dari binatang. Tadi di situ ada gerabah. Gerabah itu apa toh? Nah, nanti kamu bisa membaca seni gerabah di Indonesia. Nah, seni gerabah di Indonesia itu seperti apa? Nanti kamu silahkan dibaca. Gerabah itu apa toh? Jadi gerabah itu adalah sebuah perkakas atau alat, ya, untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya memasak zaman dahulu, ya. Kemudian untuk
minum seperti kendi dan sebagainya. Zaman dahulu gerabah itu dibuat dari tanah liat. Nah, ini nanti silakan dibaca biar kamu lebih memahami. Jangan jemu-jemu untuk membaca. Begitu anak-anak di pembelajaran yang pertama. Nanti silakan dibaca. Nah, setelah itu, setelah kamu nanti membaca, kamu akan memahami tentang apa yang dimaksud dengan gerabah tersebut. Di situ. Jadi di pembelajaran 1, kegiatanmu membaca dan mengerjakan tadi tabel di halaman 3. Nah, selanjutnya di pembelajaran yang kedua, kita masuk di pembelajaran yang kedua. Bisa kita lihat Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Jadi memang suku bangsa di Indonesia itu ada banyak sekali, ada ribuan. Nah, ini kita akan belajar salah satu lagu dari suku bangsa Papua, ya. Salah satu yang terkenal dari Papua adalah Abuse. Lirik Abuse menceritakan perpisahan seorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi Abuse berikut, ya. Dengarkan gurumu menyanyi lagu ini. Nah, kita coba bernyanyi bersama-sama. Ini lagunya. Apuse kokondao yarambe sorendoreri bulenso banine ma paki pase arafape aswarakwa arafape aswarakwar. Nah, ini adalah lagunya. Ini bahasa apa toh? Nah, ini bahasa Papua, ya. Jadi bahasa Papua, bahasa daerah di Papua. Nah, lagu ini juga termasuk lagu daerah. Nanti kamu bisa mencoba menyanyikan, walaupun ini apa maksudnya, lagu ini apa. Nah, nanti kamu bisa melihat tadi atasnya menceritakan tentang perpisahan seorang kakek dan neneknya. Itu adalah tentang lagu Apose. Ada penjelasannya. Nah, dapatkah kamu merasakan naik turunnya nada lagu Apose? Pada nada mana dinyanyikan dengan nada tinggi? Pada bagian mana dinyanyikan dengan nada rendah? Nah, yang dimaksud adalah kita belajar tentang nadanya ini. Jadi, ini ada sol, ada do. Kalau do itu ada titik atasnya, itu berarti tinggi. Kalau ada titik bawah, berarti rendah. Ini mi, ya, ada mi. Kemudian ada titik atasnya, berarti tinggi. Terus, di sini ada yang rendah, titik bawahnya tidak ada. Nanti ada yang rendahnya. Jadi, itu adalah tentang tinggi rendahnya nada. Mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kemudian lanjut ke tinggi. Itu kaitannya tentang tinggi rendahnya nada. Nah, nanti kamu kegiatanmu di sini adalah pada halaman 17. Nah, langsung halaman 17. Ini halaman 16. Nah, ini nanti kamu mengerjakan ini ya. Pemanfaatan gaya otot. Manfaat 1. Memindahkan benda. Contohnya kegiatan sapi menarik pedati tadi ya. Kemudian misalnya contoh yang kedua, mengayuh sepeda, ya, kamu mengayuh sepeda. Nah, manfaatnya apa? Kamu tuliskan di sini. Kamu ngayuh sepeda, mau kemana, ke sekolah atau mau bersepeda, itu manfaatnya apa? Tuliskan di sini. Ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nanti silahkan ini dikerjakan di halaman 17 ini. Kemudian di selanjutnya
Jadi